Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Madrasah Aliyah Man 1 Bandar Lampung. Yang saya hormati Ibu Ria Septiana MPD selaku Wali kelas 12 MIA 7, dan yang saya hormati Ibu Nina Nabilah selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Biologi. Perkenalkan, saya Ana Septiani Mutia akan menjelaskan tentang peta imajinasi saya tentang bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi adalah aplikasi teknologi yang menggunakan sistem biologi untuk keperluan manusia. Faktor-faktor pendukungnya antara lain murni, stabil, efisien, lingkungan, nutrisi, dan media tumbuh. Kemudian ada jenis bioteknologi. Yang pertama ada konvensional, yaitu memanfaatkan proses alami dengan ciri seadanya, belum molekuler, belum stabil, produknya sedikit, bioteknologi terbatas, contohnya seperti fermentasi. Yang kedua modern, yaitu menggunakan rekayasa genetik yang tinggi, terarah, hasilnya dapat dikendalikan dengan baik, contohnya manipulasi genetik. Kemudian cara-cara rekayasa genetika. Yang pertama ada plasmid, yaitu DNA kromosom yang berpindah dari bakteri satu ke bakteri yang lain, sifatnya sama dengan induk, contohnya insulin. Kemudian ada hibridoma, penggabungan dua sel yang berbeda, sifatnya akan berasal dari kedua induknya. Kemudian ada penerapan bioteknologi. Yang pertama ada di bidang pangan, contohnya ada keju, yogurt, dan tempe. Kemudian bioteknologi di bidang peternakan itu ada cloning yang membuat salinan organisme multiseluler identik. Yang kedua ada hormon growth. Kemudian ada bioteknologi di bidang pertanian, ada juga di bidang kesehatan dan bidang pengelolaan lingkungan. Kemudian dampak dari bioteknologi, yang pertama dampak bagi lingkungan. Dampak positifnya dapat mengatasi pencemaran dan dampak negatifnya dapat mengancam kelestarian. Kemudian yang kedua dampak bagi kesehatan. Dampak positifnya terciptanya obat, hormon, dan vaksin, dan dampak negatifnya itu alergi dengan obat. Yang ketiga itu dampak pada sosial ekonomi, yaitu bahan pangan yang melimpah untuk dampak positif, dengan dampak negatifnya menurunnya pendapatan petani. Yang keempat ada etika moral, biasanya dipergunakan di bayi tabung. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.